Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Salat beriringkan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Saya ingin mempresentasikan makalah saya hari ini yang berjudul Tanda-tanda Orang yang Beriman. Beriman adalah mempunyai iman atau ketetapan hati, mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2-4 disebutkan tanda-tanda orang beriman adalah, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah dengan gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman kepadanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertakwa, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagai dari rizkinya yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat tertinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Iman itu bukan sekedar angan-angan, tapi juga keyakinan yang tertanam dalam hati dan dibuktikan kebenarannya oleh amal perbuatan. Rumusan masalah yang pertama, apa sajakah tanda-tanda orang yang beriman? Yang kedua, dalam Al-Quran berapakah yang tercantum tanda-tanda orang yang beriman? Yang ketiga, seperti apakah implementasi beriman dalam kehidupan sehari-hari? Dan tujuan penulisan. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui tanda-tanda orang yang beriman. Yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana seseorang dikatakan sudah beriman. Dan yang ketiga, agar dapat mengamalkan amalan-amalan yang diperlukan agar dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yumna Mafira akan melanjutkan presentasi, yaitu pengertian iman. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan serta nyata. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Ibni Hajarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi Tabrani. Yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Tanda-tanda orang yang beriman yaitu ada di surah Quran Surah Al-Anfal ayat 2-4. Bergetar hatinya bila disebutkan nama Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajalat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Quran Surah Al-Anfal. Karena hati yang bergetar ketika mendengar nama, janji dan ancaman Allah juga melahirkan rasa takut berbuat maksiat, serta semangat dan energi gerak melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bertambah imannya ketika ayat Al-Quran dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca baik oleh sendirinya ataupun oleh orang lain. Ia dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dan yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Akan tetapi mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal. Di samping bertawakal kepada Allah, karena mereka yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendirikan sholat. Lazina yu'minuna sholata, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Sholat adalah tiang agama. Orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholatnya hukumnya wajib maupun sunnah. Yang kelima, senang berinfak atau bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan orang-orang yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Rizki yang dimaksud di sini tidak berupa harta, tapi termasuk di dalamnya harta, ilmu, kedudukan, dan kesehatan. Orang yang beriman menginfakkan semua itu sebagai bukti iman taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah kepada Allah dengan harta atau ibadah maliyah memiliki ragam bentuk seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, memberi pinjaman. Kesimpulannya adalah 1. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutkan nama Allah bergetar pula hatinya. Sejahtera termasuk tidak merasa berat atau susah dalam menjalankan. Sejahtera itu juga membawa makna mendalamkan perintah-perintah Allah. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan isi kandungannya Al-Quran dan mengamalkan sebagai bentuk keimanan orang tersebut. Yang ketiga, orang. Hanya sampai sini saja presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.